Halo, assalamualaikum sobat cuan dari saham ID. Ketemu lagi ya sama gua. Kita di video kali ini bakal bongkar saham perbankan. Jadi di video kali ini lo wajib stay tune karena ada info penting dan kabar hangat. Dan di video kali ini lo bakal tahu kapan saham perbankan bakal rebound. Jadi by the way, apa kabar nih saham-saham yang kalian miliki hari ini? Semoga aja kalian pada berada di saham yang tepat dan mendapatkan profit ya. Jadi buat teman-teman, di video kali ini kita bakal ngebahas saham-saham blue chip dari perbankan ya. Kenapa untuk perbankan seperti BUMN ya, salah satunya saham BUMN kenapa mengalami penurunan dan kapan waktunya rebound? Lo bakal nemuin jawabannya di dalam video ini ya. Jadi sebelum kita masuk nih ke dalam inti pembahasan kita, buat teman-teman yang baru join, baru berkunjung, baru nemuin channel ini, lo udah menjadi salah satu orang yang beruntung banget. Langsung gaskan, gak usah kebanyakan mikir, klik cocol tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Biar lo gak ketinggalan info penting tentang kabar terbaru saham-saham yang potensial dan bisa membuat kita bebas finansial di masa depan. Ya geng, cocol subscribe-nya biar kita juga bisa belajar bersama. Jangan lupa share video ini ke berbagai sosial mediamu biar teman-teman kita di luar sana pada melek finansial dan ngerti investasi. Jadi by the way, di video kali ini kita bakal fokus ya ngebahas saham perbankan. Dan ada info penting ya, salah satunya tarif AS ya atau tarif Amerika Serikat. Itu diketoknya hari ini tapi diberlakukannya diundur kan untuk mengenai info terbarunya kemarin di video kemarin yang udah gue bikin itu bakal diketok tanggal 8 tapi langsung diberlakuin keesokan harinya. Ternyata hari ini ada info penting, pemberlakuannya diundur sampai 1 Agustus 2025. Apakah ini yang menyebabkan investor itu agak ragu-ragu gitu? Dan gimana sih strategi mainnya biar kita bisa profit di saham perbankan seperti BBRI, BMRI, bahkan kita bakal ngebedah juga saham BBCA ya kali ini. Simak dan stay tune, analisa dan prediksinya bakal kita mulai sekarang. Yo, let's go. Yay geng, dan di sini kita sudah berada di penutupan pergerakan grafik IHSG ya untuk hari ini 8 Juli 2025. IHSG hari ini tercatat memiliki koreksi yang belum stabil tapi cenderung naik, menguat di surplus 0,05% atau naik dikit di level 6.904,39. Oke, kalau data terbarunya seperti ini, kenapa saham-saham seperti perbankan itu kompak mengalami penurunan, terutama saham BUMN ya. Dan di video kali ini kita bakalan memprediksi saham BUMN, kapan waktunya rebound dan kapan waktu yang tepat untuk masuk, biar kita bisa mendapatkan profit. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur masuk dan memiliki saham perbankan, itu strateginya gimana biar tetap profit, dan kalau lo tahu waktunya rebound, itu dipastikan lo bakal mendapatkan profit. Jadi by the way, di sini kita bakal bedah dan buka-bukaan data terbaru untuk hari ini ya. Menurut analisa dan prediksi kedepannya saham perbankan itu perjalanannya gimana di masa depan sepanjang bulan Juli 2025 sampai akhir Desember 2025. Simak dan stay tune, ulasannya kita bedah di video kali ini. Yo, let's go! Yoi geng, dan untuk mulai menganalisa dan memprediksi perjalanan dari saham perbankan diawali dari 8-9 Juli 2025 sampai akhir tahun 2025. Di sini kita bakalan prediksi dan menganalisa bareng-bareng. Ya geng, biar kamu bisa mengambil keputusan yang tepat gitu loh. Di sini by the way kita bakalan mengawali dengan perjalanan IHSG hari ini ya. Untuk IHSG 8 Juli 2025 ditutup naik menguat tipis 0,05% atau surplus 3,46 poin.
ke level 6.904,34. Penutupan ini dicatat juga oleh CNN Indonesia di level 6.904 dengan kenaikan 3,46 poin. Yoi geng, the next. Di sini gua udah buatin kalian ringkasan ya biar agak paham dikit. Di sini gua kasih singkat dan simple biar mudah difahami. Berikut ringkasan alasan kenapa saham perbankan BUMN turun meskipun IHSG naik pada 8 Juli 2025. Yang pertama itu aksi jual asing ya. Investor asing terus melepas saham-saham bank besar seperti BBRI, BMRI, serta BBCA. Ini adalah salah satu penyebab saham-saham perbankan atau raksasa perbankan sahamnya itu melorot terus-menerus. Jadi apa penyebabnya aksi jual asing ini ntar bakal gue bocorin ya. The next, yang kedua, ini kinerja laba melemah. Laporan keuangan per Mei 2025 ini menunjukkan pertumbuhan laba bank-bank seperti BUMN itu semakin melambat. Yang ketiga, di sini terjadi rotasi sektor. Jadi investor itu pindah ke sektor energi dan infrastruktur yang sedang naik. Jadi para investor ini, by the way, dia lagi berpindah haluan. Kenapa dibilang berpindah haluan? Karena sektor seperti energi dan infrastruktur ini cenderung naik ya. Ini penyebabnya adalah beberapa waktu yang lalu terjadi konflik Israel versus Iran yang menyebabkan saham-saham perbankan ini melorot gitu loh. Dan ini masih dalam fase pemulihan ditambah lagi dengan tarif Amerika Serikat yang menyebabkan saham-saham perbankan semakin tertekan. Jadi di sini nanti gue bakal bocorin nih tentang tarif AS juga yang bisa membuat rebound saham-saham blue chip seperti salah satunya adalah perbankan. Ya, the next yang keempat di sini ada sentimen global yang lemah, yaitu pasar masih menunggu data ekonomi global. Ini membuat sektor keuangan kurang menarik. Ya, geng, kesimpulannya saham bank BUMN turun karena tekanan asing, laba melemah dan rotasi sektor. Meski IHSG secara keseluruhan naik ya. Yo, dan di sini gua udah buatin juga salah satu penyebab tertekannya saham-saham perbankan hari ini ya, dan kapan pemulihannya. Di sini salah satunya penyebab utamanya yaitu kabar terbaru tarif AS. 14 negara termasuk Indonesia ditargetkan dengan tarif impor baru antara 25 sampai 40%, efektif 1 Agustus 2025. Sebetulnya itu tarifnya bakal ada keputusan besok ya, sekitar 9 Juli 2025. Karena adanya penundaan ya, ini ada penundaan dari tenggat awal yaitu 9 Juli, ditunda pengumumannya ke 1 Agustus, memberi waktu untuk negosiasi. Nah, karena hal yang kurang menentu ini, investor pada kabur atau pindah sektor ya, pada pindah ke sektor energi dan sektor infrastruktur. Salah satu penyebabnya adalah kabar tarif AS yang tertunda atau ditunda oleh Pak Donald Trump seperti itu. The next, di sini Indonesia masih dalam pembicaraan intensif. Bahkan Deputi Menkerdak RI menegaskan talk are still ongoing, meski tarif resmi tetap 32%. The next, dampak ke IHSG dan sektor perbankan. Karena penundaan tersebut, ini terjadi sentimen negatif muncul dari resiko ekspor yang turun, terutama sawit, memperlemah rupiah serta meningkatkan kekhawatiran arus modal keluar. The next, di sini investor asing cenderung menarik dana dari saham perbankan. Ini ikut serta ya menekan IHSG sekalipun indeks sempat rebound sebagian karena modal mengalir ke sektor lain.
Namun, dengan perpanjangan waktu negosiasi, ada ruang untuk hasil positif. Potensi rebound bakal terjadi jika kesepakatan tercapai. Outlook singkat, ini negatif jika tarif 32% tetap, ya. Ini terjadi negatif ya, nanti keputusannya kan tanggal 1 Agustus nih. Jika tarif tetap 32%, ini negatif banget. Ekspor melemah, ini tambah memperkuat ya penekanan, dan rupiah tertekan. IHSG dan saham perbankan berpotensi kembali turun apabila tidak terjadi kesepakatan antara RI dan AS pada tanggal 1 Agustus. Positif ya, jadi bakal terjadi hal yang positif jika negosiasi berjalan baik sebelum 1 Agustus. Tarif potensial diturunkan, IHSG dan sektor perbankan bisa mengalami rebound. Ya geng, kita bakalan bareng-bareng untuk melihat ya nanti kesepakatan RI dan AS. Apakah terjadi kesepakatan dan menjadikan sektor-sektor seperti perbankan ini bisa mengalami rebound atau kebangkitan ya, atau bahkan makin terpuruk jika negosiasi gagal. Ya, the next. Yo, gimana nih? Teman-teman, setelah nonton video ini tentunya udah paham, udah dapet jawaban kan? Kapan saham BUMN bakalan rebound kemungkinan besarnya? Buat lo yang belum paham, lo pasti nonton videonya di skip-skip kan? Nonton video jangan di skip, ulangi lagi nonton videonya 2-3 kali sampai info dan cara main untuk dapetin profit di saham perbankan ini masuk ke dalam otakmu. Jadi buat lo pada nih yang pengen punya request, the next video pengen dibahas atau diprediksi analisa lebih spesifik tentang saham tertentu, nanti lo bisa langsung aja komentar di kolom komentar ya. The next video untuk komentar terbanyak bakal kita riliskan, bakal kita buatkan prediksi dan analisa lengkapnya ya. Jadi by the way, sebelum kebablasan, di sini kita bakalan disclaimer dulu ya. Disclaimer, semua video dan semua konten yang ada di channel ini tujuannya edukasi dan informasi. Jadi gua nggak pernah ngerekomendasikan lo untuk membeli, menjual, atau memiliki saham tertentu. Semua tanggung jawab dan keputusan ada di tangan individu investor masing-masing ya. Jadi sekali lagi gua ingetin, dengan saham lo bisa ngedapetin profit, bahkan gak ada batasannya, berkali-kali lipat. Tapi dengan saham juga, kamu kalau nggak ngerti ilmu dan strategi mainnya, lo bisa mengalami kerugian, kebangkrutan, bahkan bisa mencapai 99%. Oleh karena itu, gue tekankan, sebelum melakukan keputusan investasi, kamu harus melakukan research mengenai perusahaan, fundamental, dan keuangan dari perusahaan yang bakal lo investasi di dalamnya. Dan jangan lupa untuk konsultasi dengan profesional jika kamu masih ragu-ragu ya. Ntar teman-teman yang punya pertanyaan mengenai saham-saham kamu yang lagi bermasalah, langsung komentar aja ya. Ntar gue balesin berdasarkan data, analisa, dan teknikal. Ya geng, semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya. Don't forget to view me in the next video. Gue Hendry S, bye-bye. See you next time guys, and good luck.